Bu Dwi, boleh kita berdiskusi bersama? Boleh dong, Bu. Diskusi tentang apa ya, Bu? Saat ini kan Bu Dwi sedang mengikuti program guru penggerak. Tentunya Bu Dwi belajar tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, saya ingin bertanya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana menerapkan pembelajarannya di kelas atau di sekolah kita. Baik, Bu. Ayo kita berdiskusi bersama terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Kita sebagai pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid kita. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Bisa dimisalkan kita sebagai guru adalah seorang petani dan murid kita adalah benih padi. Petani hanya menuntun tumbuhnya padi dengan mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi itu bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani tidak bisa memaksakan benih padi harus tumbuh menjadi jagung. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Itulah peran kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, kita tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid saja, tapi juga bisa mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik harus mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid kita. Apa itu kodrat alam dan kodrat zaman, Bu Dwi? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak itu sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghafus sifat dasar itu. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga bisa menutupi sifat-sifat yang tidak baik. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zaman mereka agar mereka bisa hidup, mereka bisa berkarya, dan bisa menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Kita harus membekali mereka dengan kecakapan abad 21. Bu Dwi, bisa berikan contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan atau sudah diterapkan sesuai dengan konteks di tempat Bu Dwi mengajar. Nah, contoh penerapan di kelas saya yang sesuai dengan kodrat zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, misalnya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Murid di kelas belajar bagaimana cara mencari arti sebuah kata melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Lalu mereka belajar menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam berbagai bahasa menggunakan Google Translate. Lalu pada pembelajaran bahasa Indonesia, murid ditugaskan untuk membuat vlog sederhana tentang teks prosedur dan menguploadnya di media sosial dan membuat jadwal pelajaran menggunakan aplikasi Canva.
Contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alamnya. Nah, di sini di kelas saya mengajarkan kepada murid untuk belajar bahasa Lampung sesuai dengan lingkungan di mana murid saya tinggal saat ini. Mengajarkan bahasa Lampung melalui lagu, cerita rakyat, sangat menarik untuk murid-murid. Selain itu, pada kurikulum Merdeka ini ada kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sangat berhubungan erat dengan lingkungan alam untuk pembelajaran. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Contohnya di kelas saya, dalam pembelajaran matematika pernah ada games pola bilangan. Pada pembelajaran IPAS misalnya, membuktikan proses fotosintesis dan masih banyak lagi contoh penerapan pembelajaran yang ada di kelas saya. Apakah Bu Dwi mengalami tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan apa solusinya? Tantangan pasti ada, misalnya ketika pembelajaran yang membutuhkan peralatan IT atau handphone, sedangkan tidak semua murid memiliki handphone. Maka di kelas diperlukan kerjasama dan tenggang rasa murid yang memiliki handphone bisa bergantian dalam menggunakannya. Terima kasih Bu Dwi. Saya telah mendapatkan pencerahan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di kelas. Sama-sama Bu, mari kita lihat kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ingarso sung tulodo, memberikan semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan atau tutwuri handayani. Bagi tumbuh kembang anak kita, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Terima kasih dan salam bahagia.